Dapatkan motivasi hidup untuk raih sukses sejati dalam Smart Motivation. Smart Motivation bersama Eloy Zaluhu, the one and only theocentric motivator, sales training, expert and performance consultant. Selamat mengikuti. Selamat malam, Smart Business di seluruh Indonesia, dimanapun Anda berada. Kembali saya, William Darmawan, hadir menjumpai Anda dalam Smart Motivation. Bagaimana kabar Anda di malam hari ini, Smart Listeners? Semoga dalam keadaan baik, kemudian juga dalam keadaan semangat, always termotivasi dengan baik gitu ya. Apalagi menjelang akhir tahun gitu ya, sudah bulan Desember, semangat harus lebih membara karena biasanya banyak target nih di akhir tahun, Smart Listeners. Topik yang kita angkat pada malam hari ini adalah kita lanjutkan bagian yang kedua. Tuhan mematahkan orang yang dipakainya. 6 alasan. Nah, kita masuk ke bagian 2 pada malam hari ini. Silakan bergabung bersama kami di WhatsApp 0812 11 12 959 atau kami juga sedang streaming di YouTube channel Smart FM. Bersama dengan founder and master teacher of TML, Theocentric Motivation and Leadership Sales Warrior Trainer, Leadership Coach and Organizational Culture Consultant, ada Pak Eloy Zaluhu. Selamat malam, Pak Eloy. Yes, selamat malam dan semangat pagi dan pagi, Mas William. Gimana kabarnya, Pak Eloy? Luar biasa, yes. Siap menginspirasi seluruh Indonesia. Baik, terima kasih tentunya di malam hari ini menemani Smart Listeners dengan inspirasi-inspirasi yang positif dalam Smart Motivation, Pak Eloy. Kita tentunya melanjutkan topik yang kita bahas gitu ya di minggu yang lalu, karena memang belum lengkap gitu ya, Smart Listeners ingin tahu semua gitu. Nah, mungkin sebagai pembuka boleh di-highlight nih, Pak Eloy. Very good, thank you Mas William dan Smart Listeners. Kalau ada yang bertanya-tanya untuk apa kita membahas tema ini, dan tadi Mas William di awal sudah mengatakan ini bulan Desember banyak target-target dan itu benar banget. Nah, kalau ditarik, then apa hubungan target dengan apa yang kita bicarakan? A lot, banyak banget. Karena justru ketika banyak target dan kita sedang menghadapi kehidupan yang tidak baik-baik saja, apa kabarnya target itu? Yang ada kita bangun pagi aja udah nggak semangat, boro-boro kita mau capai targetnya. Jadi harusnya pembahasan kita pekan lalu dan malam ini, yaitu Tuhan mematahkan orang yang dipakainya. Aduh, serem banget. Well, justru ini akan menolong saya dan menolong Mas William dan juga semua pendengar untuk dua hal. Yang pertama, kuat untuk menghadapi tantangan apapun. Dan yang kedua, ketika ada teman kantor, apalagi saudara, anggota keluarga, suami atau istri, anak-anak, papa mama yang sedang menghadapi guncangan dalam hidupnya, kita jangan buru-buru melabel, mengkritik, apalagi menghina. No, karena jangan-jangan apa yang mereka sedang hadapi justru bagian dari 6 alasan yang baik ini. Nah, jadi kita akan lanjutkan di alasan ke-4, 5, 6, karena pekan lalu kita sudah bahas alasan 1 dan 2 dan 3, tetapi izin Mas William supaya ini tidak menjadi semacam pembenaran atau excuses untuk hidup tuh jadi sembarangan, bahwa kalau saya gagal, oh ya memang berarti ya saya lagi menghadapi 6 dari yang Tuhan inginkan. Perhatikan dulu bahwa ada 4 kemungkinan alasan loh sesuatu terjadi dalam hidup manusia. Ya. Jadi yang pertama ada yang namanya takdir. Ini kehendak Tuhan. Nah, ada yang kedua hukum alam. Ini konsekuensi alami dari cara ya dunia berdosa ini. Kita ikut bersedih dan mendoakan teman-teman saudara-saudara kita di Sumatera Utara, Aceh yang baru-baru ini terkena musibah yang waduh, itu saya mengikuti apa yang terjadi itu dan banyak saudara-saudara kami yang di Sumatera Utara sana, Mas William, dan mengerikan sebetulnya yang terjadi itu. Jadi semoga ya ini bisa
dikelola dengan baik dan pemerintah bisa bantu dan masyarakat bisa saling bantu. Dan itu bagian dari hukum alam. Memang kalau uh, hutan habis-habisan hancur di mana-mana, ya ada konsekuensi. Tetapi ada yang ketiga namanya kebebasan manusia, yaitu pilihan kita, pilihan orang lain yang berdampak pada kita. Dan ada satanic intervention atau gangguan iblis. Nah, 4 hal ini kita sudah bahas minggu yang lalu. Jadi kalau small listeners ingin mendapatkan lebih detailnya, dengarkan lagi. Kan semua sudah tersimpan rapi di YouTube Smart FM. Tetapi kemudian saya menyampaikan dari perspektif theocentric motivation and leadership bahwa God controls everything. Tuhan itu mengontrol segalanya. Dan di dalam mengontrol segalanya ada 2 kata yang paling penting. Yang pertama decreed dan yang kedua permitted. Decreed itu Tuhan menetapkan sesuatu terjadi. Permitted Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi. Nah, entah itu decreed atau permitted, kita percaya Tuhan itu Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Yang artinya entah yang terjadi itu karena Tuhan takdirkan atau Tuhan izinkan, tidak lepas dari kasih dan sayangnya. Sehingga itu bisa menolong kita, apapun yang terjadi, tetap kuat dan tetap berjuang. Dengan pekan lalu kita udah lihat. Alasan yang pertama, Tuhan mengguncangkan atau mematahkan seseorang sebelum orang itu dipakai untuk lebih lagi. Yang pertama adalah untuk disadarkan, dibangunkan pada hal yang paling penting. Yang kedua, dibersihkan, dipisahkan dari hal-hal yang merusak. Dan yang ketiga, diarahkan agar bisa mendengar suara yang lebih dalam, yaitu Tuhan memberikan pengarahan. Dan hari ini, malam ini, kita akan fokus pada alasan 4, 5, dan 6. Dan kita bisa mulai langsung nanti setelah Mas William memberikan saya aba-abanya. Oke, ini menarik ya, bahwa dari statement Pak Eloy sesuai dengan yang dikutip tadi, bahwa God controls everything. Tidak ada satupun yang terjadi di luar kendali dari Tuhan. Dan ini sebetulnya kalau kita gali lagi, ya memang ini tuh kayak udah garis sih Pak. Jadi memang hal-hal yang terjadi dengan diri kita saat ini sebetulnya, ya itu sebetulnya sudah rencana dari yang di atas. Setuju nggak sih Pak Eloy? Oke, very good. Hanya harus hati-hati sekali, small listeners. Bukan berarti ketika saya memakai tangan ini memukul orang, maka Tuhan yang membuat saya memukul orang itu. Tidak. Karena rencana Tuhan selalulah yang terbaik untuk umat manusia. Kan kalimatnya, sebaik-baiknya manusia, manusia yang baik harus memberi manfaat. Jadi tangan ini harus memberikan manfaat kepada orang lain. Nah, tetapi pertanyaannya, loh tadi katanya God controls everything. Jadi di mana tuh yang namanya Tuhan mengontrol, tetapi saya punya kehendak bebas untuk menggunakan tangan ini. Ini menarik sekali, di dalam buku TML ada 1 bab khusus untuk membahas ini. Tetapi mari kita melihat bahwa bahkan di dalam saya menggunakan free will, kehendak bebas saya untuk memukul orang pun, itu bukan kehendak Tuhan. Tetapi Tuhan izinkan itu terjadi. Jadi itu bedanya tuh. Jadi yang dikehendaki Tuhan adalah hal-hal yang baik. Tetapi kalau ada hal-hal yang buruk, Tuhan izinkan itu terjadi untuk alasan. Apa alasannya? Salah satu dari 6 alasan yang kita bahas sejak pekan yang lalu. Oke, baik. Untuk Anda semua silakan bergabung bersama kami di WhatsApp di 0812 11 12 959, dan kami juga sedang live streaming di YouTube channel Smart FM. Smart Motivation segera kembali. Smart Motivation bersama Eloy Zaluhu. Smart Motivation. Smart FM
The Spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang. Dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Kembali Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation. Kita masih dalam Smart Motivation bersama dengan founder and master teacher of TML, Theocentric Motivation and Leadership, Sales Warrior Trainer, Leadership Coach, and Organizational Culture Consultant, Pak Eloy Zaluku. Topik kita adalah Tuhan mengatakan orang yang dipakainya, bagian yang kedua. Kita masuk ke tips berikutnya, bukan tips lebih tepatnya ya, tapi alasan berikutnya yang disampaikan oleh Pak Eloy. Silakan Pak Eloy. Thank you. Jadi, small listeners, kita masuk kepada alasan yang keempat. Tuhan mengguncangkan atau mematahkan seseorang itu untuk menghancurkan ilusi kemandirian. Kata kuncinya adalah ditundukkan, menghancurkan ilusi kemandirian. Lah maksudnya apa itu? Begini Mas William dan small listeners, mandiri itu baik sekali. Kita juga ngajarin anak-anak untuk mandiri. Dewasa itu perlu, semua kita ingin menjadi orang yang dewasa. Masalahnya, small listeners, bukan pada kemandirian praktis ini, tapi pada ilusi kemandirian total. Nah, perasaan apa itu? Itu perasaan halus bahwa saya bisa mengatur hidup saya tanpa siapapun, bahkan ya tanpa Tuhan. Ilusi ini sering muncul justru ketika hidup sedang nyaman, karirnya naik, bisnisnya berkembang, uangnya banyak, tubuhnya sehat, keluarga rukun, dan seterusnya. Nah, di tengah kenyamanan itu, pelan-pelan muncul suara kecil di dalam hati manusia. Apa itu? Well, aku bisa kok, aku kuat, aku cukup. Aku bisa atur hidupku sendiri. Nah, secara sosial, semuanya kan tampak baik-baik saja. Secara rohani, sesuatu mulai bergeser tapinya. Apa itu? Ketergantungan kepada Tuhan diganti ketergantungan pada diri sendiri. Dan itu yang tadi saya sebut ilusi. Loh, kenapa ilusi? Karena tidak ada manusia yang sungguh-sungguh mengontrol segala-galanya atas hidupnya. Nggak ada. Kita hanya butuh satu krisis kesehatan kecil aja. Satu telepon tengah malam yang membangunkan kita dan akhirnya penuh dengan kekhawatiran. Satu perubahan mendadak dan semua rasa mengendalikan tadi jadi runtuh. Nah, saya tahu. Ini teman-teman small listeners yang agnostik atau ateis. Nanti pasti pertanyaannya, bro, come on.
Bagaimana dengan orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan? Well, kita bisa mendiskusikan itu dalam waktu, tetapi ini akan asumsi. Kita di Indonesia, apapun iman, agama, keyakinannya, kita percaya adanya Tuhan. Seperti itu, Mas William. Baik ya. Dan untuk Anda semua, Smart Listeners, sebelum kita lanjutkan, silakan kami ajak Anda ke YouTube channel Smart FM. Dan ini ya Pak Eloy ya, kalau kita sukses, punya uang, punya koneksi, bisa beli macam-macam, bukankah itu bukti bahwa kita mampu mengatur hidup kita? Nah, ilusinya itu di mana? Tadi kan Pak Eloy sudah bahas soal ilusi ini ya di sesi ini gitu. Gimana? Exactly. Hmm. Well, saya tuh ingat ya, saya ada salah satu guru itu almarhum ya, sudah meninggal tahun lalu karena cancer, usia sudah lanjut juga, namanya Dr. Timothy Keller. Beliau pernah mengatakan kalimat yang saya tuh selalu ingat sampai sekarang. Beliau mengatakan begini, bahwa salah satu bahaya besar ketika seseorang sukses, terutama secara finansial, adalah munculnya ilusi kompetensi total. Apa itu? Artinya begini, small listeners. Ketika seseorang sangat berhasil di satu bidang, misalnya keuangan atau karir, pelan-pelan muncul keyakinan halus dalam batin diri pikiran orang ini. Kalau saya bisa sukses di bagian ini, itu berarti apa? Saya hebat di semua area kehidupan. Padahal kan tidak begitu. Tapi dia berpikir kalau saya bisa atur uang, berarti saya bisa atur semuanya. Memang, small listeners, uang ya, memberi banyak kemungkinan, uang bisa membeli akses, jasa, fasilitas, kenyamanan, tapi di titik tertentu, uang mulai memberi rasa palsu seakan-akan kita mengendalikan segala sesuatu. Nah, itu yang berbahaya. Karena dari situ, kemandirian berubah menjadi keangkuhan. Kompetensi berubah menjadi ilusi kendali, saya bisa mengendalikan. Iya. Dan pencapaian berubah menjadi Tuhan kecil di dalam hati dan keseharian kita. Jadi akar masalahnya sebenarnya bukan uangnya ya, tapi rasa berkuasa yang datang bersama uang dan prestasi itu, Pak. Saya kira tepat sekali ya. Dan inilah arti salah satu kitab suci itu memberikan satu kalimat begini. Lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum. Bayangkan tuh, unta gede banget itu. Onta itu. Lebih mudah binatang gede itu masuk lubang jarum daripada orang kaya yang sukses secara finansial masuk ke dalam surga. Lah ayat ini bukan berarti orang kaya pasti masuk neraka. Bukan itu, bukan. Yang ditekankan adalah bahaya kondisi hati orang ya yang sukses tadi. Yang tadi saya bilang, kekayaan punya kemampuan halus untuk membuat hati itu berkata, aku bisa, aku cukup, aku tidak perlu siapapun. Aku tidak perlu Tuhan. Dan kalaupun nanti kelihatannya dia religius, sebetulnya itu cuma permainan. Untuk menunjukkan, termasuk misalnya memberikan uang, untuk hal-hal sosial, bahkan untuk membangun rumah ibadah, belum tentu itu datang dari hati yang sudah tunduk dan memang bersyukur untuk apa yang sudah didapatkan. So, ya, ketika hidup terasa aman, terkendali, terprediksi, manusia mudah lupa bahwa ia sebenarnya makhluk yang bergantung, dan itulah lubang jarum yang dimaksudkan tadi, Mas William. Bukan jumlah hartanya, bukan, tetapi sempitnya hati yang tertutup untuk bergantung kepada Sang Pemilik kehidupan, yaitu Tuhan. Ya, berarti orang yang paling terancam nih, Pak Eloy, secara rohani, bukan hanya yang susah, tapi juga yang terlalu nyaman. Setuju nggak sih, Pak? Ya, realitanya begitu. Bagi orang yang sangat nyaman, tantangan spiritual terbesar itu bukan memberikan, karena kan punya uang. Tetapi justru surrender itu loh, berserah. Bukan kehilangan harta yang menjadi masalah, tetapi kehilangan ilusi bahwa diriku, pusat dari segala sesuatu. Makanya orang-orang tuh ya, kalau udah punya kedudukan, lalu kehilangan kedudukannya, ada post-power syndrome. Nah itu karena apa ya? Ada ilusi di sana dan semua kita, termasuk saya sendiri, bisa menjadi korban dari ilusi ini. Justru kita membahas apa yang kita bahas untuk bisa menjadi pembelajaran kepada kita. So,
Small listeners, kalau seseorang sudah yakin dengan uang, sistem, relasi, saya bisa kendalikan semuanya, maka pintu pertobatannya jadi makin kecil. Bukan karena Tuhan menjauh, bukan, tetapi karena manusia merasa tidak lagi membutuhkan dia. Itu sebabnya Mas William seringkali dalam momen guncangan, ketika kontrol kita hilang, kita dipatahkan oleh suatu kondisi, barulah banyak orang benar-benar justru apa? Menemukan Tuhan kembali di dalam momen-momen patahan itu. Di momen-momen patahan itu, di momen-momen kita mungkin dalam keadaan titik terendah, bahkan Ya, terjadi perubahan dalam hidup kita dari yang di atas tiba-tiba harus turun gitu ya, dari yang sehat banget tiba-tiba sakit, dari yang mungkin banyak uang tiba-tiba mengalami satu kondisi yang mungkin tidak diinginkan. Ini menarik nih apa yang disampaikan oleh Pak Elo ya. Dan Pak Elo tadi juga bilang bahwa ilusi kemandian itu sebenarnya ilusi gitu ya. Dan padahal orang tuh merasa saya berdiri di atas kaki sendiri. Apa benar Pak, tidak ada manusia yang betul-betul bisa mandiri gitu Pak Eloy? em, ya walaupun manusia pada umumnya itu maunya percaya bahwa saya bisa sendiri. Tetapi saya ingat ya, ada satu kalimat dari David Foster Wallace, seorang pemikir sekuler. Pemikir sekuler itu berarti dia nggak percaya bahwa Tuhan itu ada. Dia seorang yang ateis. Suatu kali diundang untuk memberikan pidato wisuda di salah satu universitas. Ya. Dan kalimatnya ini sangat terkenal. Dia ngomong begini, everybody worships. The only choice we get is what to worship. Artinya, semua orang tuh menyembah loh. Satu-satunya pilihan kita hanyalah apa yang kita sembah. Artinya, Mas William, tidak ada manusia yang benar-benar bebas nilai. Artinya apa? Tidak ada manusia yang benar-benar tidak tunduk. Semua orang tunduk kok pada sesuatu. Ya, ada yang tunduk pada uang, ada yang tunduk pada prestasi, tunduk pada citra diri, validasi sosial, rasa aman, pada kendali atau kontrol. Jadi kita mungkin gini, kita mungkin tidak mengatakannya dengan mulut, tapi hati kita berbisik. Kalau aku kehilangan ini, entah itu kedudukan, entah itu jabatan, ke rumah mewah, keuangan, hidupku hancur. Ya. Nah, apapun ini, kalau kita kehilangan kita menjadi hancur, itulah objek penyembahan kita sebetulnya. Itulah tempat kita tunduk, itulah pusat hidup kita. Jadi pertanyaan bukan lagi apakah saya tunduk, tetapi saya tunduk kepada apa atau kepada siapa. Demikian, Mas William. Baik ya. Wah, ini memang banyak hal yang sebetulnya bisa kita petik ya, bahwa manusia itu juga memang sebetulnya seseorang yang rapuh ya, Pak. Bahwa keangkuhan, kemudian juga rasa mandiri yang terlalu berlebihan, atau percaya diri yang berlebihan, itu juga kayak semacam, apa ya, semacam ilusi gitu ya, Pak Eloy. Exactly, dan karena itu alasan yang keempat ini kalau kita simpulkan ya untuk teman-teman smart listeners, dan ya saya juga mengajarkan diri saya. Kalau hari ini smart listeners, ada yang sedang berada di musim ketika hal-hal yang dulu terasa stabil, terguncang loh. Pekerjaan berubah, rencana tertunda, kesehatan terganggu, relasi dengan suami, istri, anak-anak, mertua, rekan kerja terganggu, diuji. Jika itu terjadi, jangan langsung menganggapnya hukuman. Memang bisa hukuman, tapi tidak selalu hukuman. Mungkin justru itu adalah undangan. Undangan untuk apa? Undangan dari Tuhan untuk berhenti sejenak. Undangan untuk berhenti hidup seolah-olah kita pusat semesta ini. Undangan untuk menyerahkan kendali yang sebenarnya tidak pernah kita pegang kok. Undangan untuk tunduk. Bukan karena kalah, bukan. Tapi karena akhirnya kita sadar kepada siapa kita harus bersandar. Jadi, smart listeners, karena orang yang tidak pernah ditundukkan dari ilusi kemandirian, justru adalah orang yang paling, maaf saya ulang, karena orang yang pernah ditundukkan dari ilusi kemandirian, justru adalah orang yang paling siap untuk dipakai. Oleh siapa? Bukan oleh dunia, oleh presiden, oleh menteri, oleh no. Tapi dipakai oleh pencipta dan pemelihara kehidupan ini. Orang yang tahu saya rapuh, tapi saya punya sumber kekuatan. Dan itu membawa kita ke tahap berikutnya ketika nanti kita membahas
setelah ditundukkan, seseorang itu kemudian diteguhkan. Sebelum jeda nih Pak Eloy, di titik mana, di mana peran guncangan hidup itu dan apa hubungannya guncangan dengan ditundukkan ini Pak? Iya, karena kan gini ya, kita hidup di budaya yang memuja kemandirian ini. Dan sekali lagi, kemandirian praktis itu baik. Yalah, kita juga nggak mau udah remaja, apalagi sudah dewasa, umur 30, 40, 50 tahun, dan ternyata cara berpikirnya selalu bergantung kepada orang-orang di sekitar. Tidak. Tapi intinya begini, ketika kemandirian membuat kita berpikir, kita tidak perlu bergantung pada Tuhan, pada komunitas, maka disitulah kemandirian itu menjadi racun. Gini, bayangkan seorang wanita yang sangat kuat, mandiri, hebat. Ia biasa berpikir, selama saya berusaha keras, semuanya pasti beres. Ya kan kita ketemu orang-orang seperti dalam Ada, Pak. bisnis. Which is, kita kan terkesima, kita terinfluence, kita menghargai, which is good. Tetapi hati-hati sekali karena garis itu bisa kemudian dilampaui. Sampai suatu hari, akhirnya dia merasa I can do everything dan tidak lagi mau bersandar bergantung kepada Sang Pencipta. Dan kemudian suatu hari orang yang ia kasihi memilih pergi, meninggalkan dia. Waduh, dia tuh baru kemudian sadar. Saya sudah melakukan semuanya, tapi saya tetap tidak bisa mengontrol hati orang lain. Dan di titik patah hati itulah ia belajar. Kekuatan sejati bukan saat saya mengontrol, tetapi saat saya berani berserah. Seorang pengusaha sukses juga pernah berkata setelah bangkrut, saya dulu berpikir saya bernafas karena saya bisa sukses karena semuanya kepintaran saya. Sekarang saya sadar, saya bernafas pun itu karena belas kasihan. Dan disitulah esensi alasan keempat ini. Ditundukkan, bukan berarti kita lemah, tetapi kita sadar bahwa kita bukan pemilik kehidupan. Menarik tuh ya, tadi apa yang disampaikan oleh Pak Eloy ya, ada contoh-contoh di mana ada orang, salah satu juga wanita tadi sebagai sampel yang ambisius, kemudian bisa melakukan apa saja, cita-cita tercapai, karirnya sangat baik gitu ya, bisa mengontrol apapun. Tapi ada satu case gitu, mungkin percintaannya atau rumah tangganya itu mungkin bermasalah sehingga dia patah hati gitu di situ ya. Ya, dan itulah tema kita ini kan, dipatahkan, Tuhan mematahkan. Nah, mematahkan itu tuh maksudnya jangan selalu dilihat sebagai sesuatu yang buruk. Dan jangan langsung menghina atau meremehkan wanita yang sedang dipatahkan tadi. Karena kan kita lihat justru setelah patahan itulah dia kemudian sadar dan menjadi manusia yang lebih utuh. Baik, untuk Anda semua masih ada sesi selanjutnya, Anda jangan kemana-mana, kami kembali setelah jeda yang berikut ini. Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas, menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal
dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM, mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Kembali Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation. Tidak terasa malam hari ini sudah masuk sesi ketiga dalam Smart Motivation. Topik kita adalah Tuhan mematahkan orang yang dipakainya. Ada yang terlewatkan di sesi sebelumnya, jangan khawatir karena video ini kami simpan di YouTube channel Smart FM. Bersama dengan founder and master teacher of TML Theocentric Motivation and Leadership Sales Warrior Trainer, Leadership Coach and Organizational Culture Consultant Pak Eloy Zaluku. Dan kami sapa yang mendengarkan kami di 6 kota di malam hari ini, Smart Listeners. Kita masuk ke alasan yang kelima. Nah, ini apa nih Pak Eloy? Very good. Alasan yang kelima itu diteguhkan, melahirkan visi yang tidak mudah goyah. Saya bantu teman-teman yang baru bergabung dulu ya. Ada 6 alasan dan kita sudah bahas 4 alasan yang pertama. Yang pertama disadarkan, yang kedua dibersihkan, yang ketiga diarahkan, yang keempat ditundukkan. Nah, yang kelima sekarang diteguhkan. Apa itu? Well, Mas William dan Smart Listener, ini salah satu misteri paling indah dalam perjalanan manusia. Apa itu? Seringkali tujuan terdalam dalam hidup kita tidak lahir dari kenyamanan loh. Orang-orang yang mengubah zamannya, orang-orang yang kemudian melakukan hal-hal yang besar untuk perusahaan, bahkan untuk keluarga dan dirinya sendiri, itu seringkali visi tidak datang dari kenyamanan, tetapi dari pergumulan, patahan dan guncangan yang memaksa orang itu bertanya, kenapa ini terjadi? Untuk apa semua ini? Nah itu, selama hidup kita nyaman, pilihan banyak, jalannya lebar, kita bisa hidup dalam mode autopilot. Jadi apa? Ya mengalir sajalah, ikut arus sajalah. Tapi saat badai datang, ketika sesuatu runtuh, rencana gagal, orang yang kita kasihi pergi, atau karir tiba-tiba berubah, dan kita dipaksa berhenti dan bertanya, apa yang sebenarnya paling penting dalam hidup? Apa yang tetap kalau semua ini hilang, yang tetap ada itu, yang masih berharga itu apa? Dan justru dari pertanyaan-pertanyaan itulah visi sejati mulai lahir dan kita diteguhkan. Nah, smart listeners, di dalam psikologi ada istilah post-traumatic growth, pertumbuhan setelah luka. Menarik sekali. Jadi dalam psikologi modern itu, Mas William, post-traumatic growth tadi berbicara mengenai pertumbuhan seseorang yang justru muncul setelah seseorang itu melewati masa yang sulit. Seperti benih yang harus jatuh ke tanah sebelum bertunas itu loh. Seringkali makna hidup lahir bukan dari kemenangan, tetapi dari luka yang sudah dipulihkan. Saya teringat pernah mendengar cerita ya, seorang ibu di Surabaya, ia kehilangan anaknya dalam kecelakaan tragis. Bertahun-tahun ia hidup dalam duka dan kemarahan, dalam proses doa dan konseling. Suatu hari kemudian, dan ini butuh waktu ya, dia akhirnya mulai menyadar dan berkata, kalau saya tidak bisa memulihkan, mengembalikan anak saya, ya udah, biarlah saya menolong anak-anak lain supaya terhindar dari kecelakaan tragis seperti yang dialami oleh anak saya. Atau minimal saya akan menolong orang-orang, anak-anak yang tidak punya orang tua. Jadi akhirnya dia menolong anak-anak. Jadi hari ini
Dia mengelola rumah singgah yang merawat anak-anak yang berkekurangan dengan mata berkaca-kaca setiap kali dia berbicara ini. uh, uh, Seakan-akan dia mau mengatakan, saya tidak memilih jalan ini. Saya tidak suka pengalaman ini, Mhm. bahwa kehilangan anak, tetapi disinilah saya justru menemukan panggilan. Dan di sini saya diteguhkan. Guncangan tidak menghapus air mata, tidak. Tetapi guncangan itu ketika diproses bersama Tuhan, maka bisa mengubah air mata menjadi belas kasihan dan Mhm. kehilangan menjadi panggilan. Demikian, Mas William. Mhm. Karena kalau beberapa poin yang tadi disampaikan Pak Eloy, saya juga mulai mulai menangkap gitu, mulai menyerap ada makna ketika identitas lama itu runtuh, yang sejati itu muncul pelan-pelan. Dan itu tuh by time ya Pak. Kan kita kan kalau ketika patah gitu ya, patah ini bukan hanya patah hati ya, atau mungkin Ya, mengalami hal yang mengguncang gitu. Itu kayak time healing gitu. Jadi yang sejati itu lama-lama muncul gitu. Mungkin nggak lama, waktunya berbeda-beda gitu. Gimana ya tuh Pak? benar, waktunya berbeda-beda dan benar sekali. Yang runtuh itu kan bukan hidup kita, tetapi identitas lama. Yang patah itu sebetulnya, yang Tuhan patahkan tuh bukan diri kita ini loh. Yang Tuhan patahkan dan Tuhan guncangkan itu adalah dalam konteks alasan kelima itu identitas lama kita. Identitas yang bertumpuk pada jabatan, pada citra, pada pengakuan orang, pada angka pencapaian. Nah, ketika itu diambil, patahkan, guncangkan. Kita merasa hidup saya hancur nih. Padahal kadang Tuhan sedang mengizinkan topeng kita yang hancur. Bukan diri kita yang sejati yang hancur. Di Hmm. tengah reruntuhan itulah sesuatu yang baru justru muncul. Apa itu? Arah yang lebih jelas, lebih sederhana, motivasi yang lebih murni, keberanian yang lebih jujur, dan komitmen yang tidak lagi mudah dibeli oleh kenyamanan. Itulah yang saya sebut diteguhkan ini loh. Bukan lagi hidup untuk ego, tetapi hidup dari tempat yang lebih dalam. Nah, hal-hal yang kita bicarakan ini jadi itu harusnya menolong kita untuk menjalani hidup lebih kuat di tengah-tengah patahan tadi. Dan juga ketika kita lagi nyaman, ya minimal. Karena ada juga kan pasti smart listeners yang sedang mendengarkan kita dan kehidupannya semua baik-baik saja. Saya berharap sekali ya, pembahasan ini menolong untuk tetap melihat hidup itu dari perspektif yang harusnya begini adanya. Nah bayangkan kalau orang tuh sudah mulai memahami hal seperti ini, tidak mudah pasti untuk jatuh di dalam menghalalkan segala cara Mhm. ya, demi kepentingan pribadi. Harusnya itu tidak terjadi. Demikian, Mas Philip. Mhm. Dari mengejar sukses ke mengejar makna. Kira-kira gitu ya Pak? Banget, banget. Jadi saya ingat ada kisah juga seorang pengusaha yang dulu mengejar satu hal. Pokoknya menang, 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 menang. menang. Achieve, achieve, achieve gitu ya. Dan saya ini kan mengajarkan mengenai sales warrior. Of course, pastilah. Tetapi dan apa sih itu bicara mengenai angka. Malam nanti pun saya juga eh, dan beberapa minggu ini banyak berbicara mengenai hal-hal seperti demikian, tetapi pembahasan ini kan lebih dari theocentric ya. Ingat ya, theocentric motivation and leadership. Kalau bicara motivation, winning, 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 achieve, 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 achieve. Tapi saya memilih jalur pengajaran saya itu jangan hanya satu sisi gitu loh, Mas William. Iya. Jadi pembahasan ini lebih kepada theocentricnya. Walaupun saya juga mengatakan pembahasan Tuhan mematahkan orang yang dipakainya, jangan lupa ada sisi winning, winning, winning yang jadi harus selalu balance antara spiritual, theocentricnya, tetapi juga hal-hal yang sifatnya motivational. Nah, pekan-pekan sebelumnya akan termasuk bicara mengenai psychology of money, sampai 5 minggu itu banyak berbicara mengenai brain, berbicara mengenai winning, tetapi ini kita berbicara mengenai lebih makna, ini spiritual, ini theocentric adanya. Demikian Mas William. Mhm. Antara ambisi, ini kan juga kita melihat ya Pak, ambisi-ambisi di kota besar, kemudian di tengah sosial media yang sebegitu pesatnya. Kita kan kadang memenuhi ambisi nih, ingin ini, ingin itu. Kemudian bahkan ada yang menghalalkan beragam cara gitu. Nah, bagaimana antara
membedakan antara ambisi dan keteguhan batin tadi, Pak, di tengah banyak godaan ini ya. Interesting. Tuntutan zaman sih lebih tepatnya. Interesting. Singkatnya dan simpelnya, small listeners, ambisi bisa saja lahir dari ego, dari kebutuhan pembuktian diri, dari ketakutan dianggap gagal. Ambisi mudah terguncang oleh kritik, penolakan, kegagalan sesaat. Beda loh dengan keteguhan, Mas William. Keteguhan batin itu atau inner conviction itu lahir dari ujian. Inner conviction itu nggak pernah lahir dari kenyamanan hidup, nggak pernah. Dia hanya lahir dari ujian, yaitu tadi guncangan dan patahan. Itu jenis kekuatan yang muncul setelah seseorang itu pernah jatuh tapi memilih tetap percaya, pernah menangis tetapi tetap melangkah, pernah kehilangan banyak namun tidak kehilangan iman. Orang seperti ini tidak lagi digerakkan oleh saya harus buktikan saya bisa, melainkan ini loh, pikirannya tuh ini benar, ini panggilan saya, apapun resikonya. Ia bisa tegas tanpa menjadi keras. Ia bisa lembut tanpa kehilangan arah. Karena sumber kekuatannya bukan lagi ego, tetapi visi yang lahir dari proses patah, guncangan bersama dengan Tuhan tadi. Nah, ini justru nanti yang membawa seseorang itu siap untuk dipakai ketika dia memahami hal-hal seperti ini. Dan apakah guncangan juga bisa disebut gitu ya, untuk kita menyusun ulang prioritas, Pak? Absolutely dong, absolutely kan. Jadi jika hari ini small listener sedang di tengah badai, usaha goyah, rencana berantakan, masa depan terasa kabur, saya pernah mengalaminya. Intinya begini, jangan buru-buru menyimpulkan hidup saya berakhir. Why? Karena bisa jadi Tuhan sedang menyusun ulang prioritas, mengubah arah, memurnikan motivasi, dan membangun fondasi baru di dalam diri kita. Karena karakter tidak ditempa di puncak kesuksesan, tetapi di lembah. Dan hati tidak menjadi lembut karena tepuk tangan, tapi karena pernah hancur, tapi dipulihkan. Orang yang sudah melewati tahap ini, small listeners, biasanya tidak lagi hidup sekedar mengalir, ia hidup dengan kesadaran tujuan itu. Itulah arti dari diteguhkan, visi yang lahir dari air mata, tidak mudah digoyahkan oleh tepuk tangan maupun oleh cemoohan. Setelah itu, baru nanti kita berbicara alasan yang keenam. Untuk Anda semua, silakan Anda masih bisa ke YouTube channel Smart FM. Kita akan masuk ke alasan yang keenam. Sekaligus juga saya akan membacakan pertanyaan yang sudah masuk di WhatsApp kami di 0812 11 12 959. Kami kembali setelah jeda yang berikut ini. Smart Motivation bersama Eloy Zaluhu. Smart Motivation. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas, menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas.
Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM, mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Kembali Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Smart Motivation. Tidak terasa sudah masuk sesi terakhir di malam hari ini. Smart Listeners, Anda yang mendengarkan kami dimanapun Anda berada. Topik kita adalah Tuhan mematahkan orang yang dipakainya. Ada 6 alasan. Bersama dengan Sales Warrior Trainer, Leadership Coach, and Organizational Culture Consultant, Pak Eloy Zaluku. Pak Eloy, kita lanjutkan diskusi pada malam hari ini. Kita masuk ke alasan yang ke-6 nih Pak. Ini apa yang akan disampaikan nih Pak Eloy? Kata kuncinya diutus, Mas William, small listeners. Tuhan mematahkan orang yang dipakainya. Ada 6 alasan. Ini alasan yang ke-6, diutus. Bagi yang baru bergabung, saya ulang sekali lagi ya. Alasan pertama, disadarkan. Alasan kedua, dibersihkan. Alasan ketiga, diarahkan. Alasan keempat, ditundukkan. Alasan kelima, diteguhkan. Nah, baru sekarang, send out, diutus. Nah, ini salah satu proses terindah dalam hidup manusia, small listeners. Guncangan hidup itu seperti sekolah. Bukan sekolah teori, tetapi sekolah karakter. Dan di sekolah itu, kalau kita jujur menjalani, kita belajar 2 hal yang tidak bisa dipisahkan. Dan aku suka sekali bagian yang ke-6 ini. Apa 2 hal yang tidak bisa dipisahkan di dalam sekolah kehidupan, patahan dan guncangan itu? Yang pertama, ketangguhan. Yang kedua, kelembutan. Orang yang hanya tangguh mudah menjadi keras hati loh. Orang yang hanya lembut mudah runtuh di bawah tekanan. Tapi orang yang pernah patah, pernah diguncangkan oleh kehidupan dan dipulihkan tentunya, biasanya punya keduanya. Ia kuat tapi tidak dingin. Ia lembut tapi tidak lemah. Itu, Mas William. Oke. Dan kita juga dilatih untuk belas kasihan, hati yang melembut ini ya. Kalau tadi kan di sesi sebelumnya kita selalu melihat dari sisi, ya ada beberapa sisi kayak misalnya orang yang terlalu ambisi, kemudian terlalu keras gitu. Tapi di sesi ini kita membahas soal kelembutan hati. Nah, ini mungkin boleh dibahas lebih lanjut di Pak Eloy. Exactly, jadi dua-duanya ya dilatih untuk berbelas kasihan, hati yang melembut. Ya betul, kan di dunia nyata pola ini sering kita lihat ya. Orang yang pernah rugi besar cenderung lebih bijak dan penuh empati saat menasihati orang soal uang. Pasti itu. Orang yang pernah patah hati, kehilangan orang yang dia sayangin, dan dia dipulihkan ya. Harus dipulihkan loh, karena kalau hanya patah hati saja dan nggak pernah dipulihkan, itu menjadi orang yang juga justru terlalu negatif. No, patah hati dan dipulihkan biasanya lebih tulus untuk mencintai. Pemimpin yang pernah gagal di dalam kepemimpinannya, dipaksa harus turun dari jabatannya, dan pulih dia belajar dari kejadian itu, lebih tulus justru. Memimpin dengan hati justru di kemudian hari. Bukan hanya mengejar target, tetapi hatinya mulai berperan. Orang yang pernah kalah dan pulih sering menjadi mentor terbaik dalam kehidupan. Orang yang pernah gagal besar dan pulih jarang menghakimi kegagalan orang lain. Loh, kenapa? Karena mereka bisa berkata dengan jujur, I've been there.
Saya pernah seperti itu. Saya pernah dalam kondisi seperti I do understand you, my friend. Itu ada bayangkanlah seorang ibu yang dulu sangat keras kepada orang lain. Oh, dia punya perusahaan dan bagi dia karyawan itu nggak lebih dari sekedar angka lah ya. Ia mudah menyalahkan, cepat menghakimi, terutama ya orang-orang di sekelilingnya lah. Sampai suatu hari anaknya sendiri kecanduan parah. Dan ia melewati masa panjang di beberapa pusat rehabilitasi. Sesudah krisis itu, si ibu tadi berubah menjadi salah satu orang yang sangat lembut. Tetap tegas di dalam bisnis, tetapi hatinya itu mulai bekerja. Ia berkata, karena saya pernah menangis, saya tahu cara memeluk orang yang sedang menangis. Itulah yang terjadi ketika seseorang dilatih lewat guncangan, lewat patahan. Karakternya diperkokoh, tapi hatinya juga dilembutkan. Jadi orang yang diutus itu bukan orang yang sempurna, tapi orang yang pernah terluka dan dipulihkan gitu ya, Pak? Absolutely, absolutely. Dan begini ya, small listeners, orang yang diutus itu dilatih untuk perang dan berbelas kasih sekaligus. Nah, ini harus dua-duanya ada. Perang itu maksudnya apa sih? Perang artinya ia berani menghadapi kejahatan, ketidakadilan, kebohongan, kemunafikan, baik dalam dirinya maupun di sekitarnya. Dia dilatih di mana itu? Di tengah patahan dong, di tengah ujian dong, di tengah guncangan dong. Karena kan itu dibutuhkan. Tetapi hal yang sama, belas kasihan artinya ia tidak menghancurkan orang yang lemah, tidak meremehkan, tidak menghina orang yang lemah, tidak mempermalukan orang yang jatuh, tidak menginjak-injak orang yang sudah hancur. Dari mana itu dilatih? Ya, dia harus dihancurkan dulu lah. Jadi kekuatan tanpa belas kasihan berbahaya loh, small listeners. Dan kita tahu di Indonesia ini, dan di dunia ini banyak orang-orang yang punya kekuatan, punya uang banyak, punya jabatan, tapi tidak pernah dipatahkan. Anda tahu apa yang mereka lakukan. Mungkin Anda pernah menjadi korbannya. Tetapi sebaliknya, belas kasihan tanpa kekuatan tidak bertahan lama. Tapi ketika seseorang pernah jatuh dan bangkit, gagal dan dipulihkan, tersesat dan menemukan arah, maka ia punya dua hal tadi. Ketangguhan untuk memikul tanggung jawab besar. Sekaligus belas kasihan untuk menguatkan orang yang sedang lemah. We need that kind of a leader. Kita butuh pemimpin yang seperti itu di bangsa ini, di perusahaan-perusahaan BUMN dan kementerian dan swasta, dan bahkan kita juga perlu belajar itu. Sehingga nanti kita lihat bahwa small listeners, jika hari ini hidup Anda sedang diguncang, jangan buru-buru menyimpulkan bahwa Tuhan sedang menjatuhkan Anda. Mungkin dulu, justru yang sedang terjadi, Anda sedang disadarkan dari hal-hal yang membuat Anda lengah selama ini. Anda sedang dibersihkan dari hal-hal yang merusak selama ini. Anda sedang diarahkan kembali pada suara, pada arahan Tuhan. Anda sedang ditundukkan dari ilusi kemandirian. Anda sedang diteguhkan dengan visi yang lebih murni, dan pada waktunya Anda akan diutus. Bukan hanya hidup untuk diri sendiri, tetapi hidup sebagai jawaban bagi orang lain. Bukan hanya bertahan, tetapi menjadi tempat berteduh. Bukan hanya sembuh, tetapi dipakai untuk menghadirkan kesembuhan kepada orang lain. Karena orang yang telah melalui seluruh proses ini tidak hanya hidup, tetapi ia menjadi hadiah bagi Indonesia dan bahkan bagi dunia di sekitarnya. Menarik nih, ada kata diutus. Sebetulnya diutus ini bukan soal besarnya panggung gitu ya, Pak? Oh, bukan. Ya, panggung itu rezeki dan tanggung jawab masing-masing ya. Semakin besar panggungnya, ya semakin besar juga tanggung jawabnya. Marilah kita setia pada panggung-panggung kecil dulu saja. Sampai ketika nanti panggung yang lebih besar dipercayakan, kita sudah siap dua karakter tadi. Kita kuat, tetapi di saat yang sama ada kelembutan. Baik ya. Saatnya saya menyapa smart listeners yang sudah mengirimkan pertanyaan di WhatsApp kami. Ini juga dari WhatsApp yang masuk minggu lalu, belum sempat kita bacakan. Oke. Jadi kita bacakan smart listeners yang berkaitan dengan topik kita di malam hari ini. Dan untuk Anda yang mendengarkan kami di 6 kota ataupun di perjalanan, juga kami sapa selamat mendengarkan Smart Motivation.
Selamat malam dari Ibu Alia di Jakarta Pusat. Pak Eloy, mendengar topik ini, saya seperti termotivasi untuk bangkit. Saya dalam keadaan patah hati. Mantan saya memanfaatkan saya, dan ketika saya menolak, saya ditinggalkan. Apakah ini alasan yang tepat Tuhan menguji saya? Karena saya betul-betul mencintai beliau. Nah, ini Bu Alia di Jakarta. Ini patah hati sebetulnya, karena Ya, mungkin pacarnya kali ya, belum pasangan resmi itu memanfaatkan dan akhirnya situasinya jadi nggak nyaman ya mungkin dari Ibu Alianya. ya, Akhirnya ke WA nih ya. Silakan Pak Eloy. Bu Alia, em, ada dua hal. Yang pertama, kami ikut berempati. Pisah dari orang yang kita sayang itu tidak pernah mudah. Saya ingat sekali ada satu film yang diperankan oleh em, siapa ya itu Tom Hanks, ya, judulnya Cast Away. Hmm. Nah itu sebetulnya kan secara sederhana karena waktu terbatas ya. Itu jatuh dari airplane pesawat itu, lalu mereka tinggal akhirnya dia di satu pulau dan dia sendirian karena yang lainnya meninggal. Tetapi dia ada Wilson. Wilson itu apa? Sebuah bola voli. Hmm. Lalu dia gambar muka-mukaan gitu, wajah-wajahan, lalu dia ajak ngobrol. Nah, itu dia ngobrol selama berbulan-bulan sampai suatu hari dia menyelamatkan diri, dia bikin rakit, ya masuk eh, laut, lalu dengan ombak, kemudian si Wilson itu kemudian terbawa ombak. Oh, dia nangis sejadi-jadinya. Padahal bola voli loh. Hmm. Nah, film itu mau menggambarkan bahwa perpisahan itu tidak ada yang mudah, itu yang pertama. Tetapi yang kedua, ada 4 kemungkinan alasan kenapa perpisahan terjadi. Yang pertama, memang Tuhan menakdirkannya begitu. Nah, saya nggak tahu, Bu Alia, apakah memang itu alasannya. Ya. Atau yang kedua, karena hukum alam. Apa itu? Ada godaan di luar sana yang membawa orang yang Anda cintai ternyata berpindah hati. Nah, I don't know. Itu ada hubungannya dengan yang ketiga, human free will. Dan ada yang keempat, satanic intervention. Tuh, yang namanya setan itu memang memisahkannya. Tetapi ingat, apapun dari keempat itu bisa jadi kombinasi. Ingat bahwa Tuhan itu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jadi kalau Ibu Alia ini adalah percaya kepada Tuhan Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, apapun iman, agama, keyakinannya, Anda boleh percaya bahwa ini pasti ujungnya baik. Kenapa? Karena tadi itu. Ini mungkin saja justru Ibu Alia sedang disadarkan. Dari apa? Dari apapun yang selama ini tuh ternyata kurang tepat. Ya. Tuhan membuka mata, melihat diri yang sebenarnya. Bukan seperti yang kita pikirkan, tetapi sebagaimana Tuhan melihat. Ini adalah momen conviction, bukan condemnation. Condemnation itu menghukum diri terus-menerus. No, ini conviction, membangunkan kesadaran baru. Ada insight, ada kejujuran, dan di situ justru awal transformasi terjadi. Ya. Bisa dibersihkan, bisa diarahkan, ditundukkan, diteguhkan, dan kemudian nanti diutus. 1 bulan, 2 bulan ke depan kita ketemu, harapannya Ibu Alia itu sudah menangkap maknanya dan akhirnya menjadi orang yang bisa menghadapi dan bahkan bisa menolong orang lain yang sedang menghadapi luka batin dan luka hati yang sama. Ya, sebelum kita tutup Pak Eloy, dari case-nya Bu Alia ini ya, dari WhatsApp yang saya baca, dia ini sebetulnya sudah sadar kalau dimanfaatkan oleh pasangannya. Akhirnya dia tuh karena udah cinta dan sayangnya, akhirnya mungkin dia memberikan segalanya, tapi ternyata pasangannya ini tuh nggak tulus gitu ya, dan akhirnya ya udah berpisah sekarang. Tapi Bu Alia ini kayaknya masih kecintaan ya, masih bucin. Gimana nih Pak Eloy? Sedikit Pak, silakan. Ya ini kan terjadi di banyak tempat lah ya. Dan justru dengan kesadaran itu ya bangkitlah Bu Alia, bangkit, move on, sudahlah ya. Dan doakan ada orang di luar sana yang lebih ya lebih siap untuk menerima Ibu Alia dan Ibu Alia siap menerima dia. So saya kira begitu ya. Oke, Bu Alia ya.
Dan mudah-mudahan rezekinya diganti ya Bu Alia ya, walaupun sudah dimanfaatkan sama pasangannya ya. Iya, iya. Amin, 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 amin. amin, amin. Ya. Pak Eloy sebagai closing di malam hari ini, silakan Pak Eloy. Ya, jadi small listeners, tadi saya sudah sampaikan, ketika sesuatu terjadi dalam hidup, entah itu sukses atau gagal, sehat atau sakit, kaya atau miskin, penyebabnya tidak selalu sederhana ya, small listeners. Dalam banyak kasus, sebuah peristiwa dapat berasal dari salah satu atau kombinasi dari 4 kemungkinan alasan yang sudah dibahas sejak pekan kemarin. Kehendak Tuhan, hukum alam, kebebasan manusia, gangguan iblis. Tetapi ingat, apapun itu, percayalah bahwa God controls everything. Tuhan mengendalikan segalanya, dan Tuhan adalah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ada 2 konsep penting. Decree, Tuhan menetapkan sesuatu terjadi, atau permitted, Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi. Entah decree atau permitted, bila small listeners percaya kepada Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, maka apapun patahan, guncangan yang sedang small listeners hadapi saat ini, do not give up. Jangan menyerah. Oke, tetap kuat. Dan karena itu, kita sudah membahas ada 6 alasan kenapa Tuhan mengizinkan seseorang terpatahkan, terguncangkan. Disadarkan, kedua dibersihkan, ketiga diarahkan, keempat ditundukkan, kelima diteguhkan, dan keenam diutus. Dengan pemahaman ini, saya akan tutup bersama dengan Mas William semua series ini dengan harapan hanya 2. Yang pertama, Anda kuat. Yang kedua, saya berharap ketika saat ini Anda sudah memahami semua ini, tidak lagi cepat menilai, mengkritik, atau meremehkan orang yang sedang berada di musim guncangan. Entah dalam hal kesehatan, studi, pekerjaan, bisnis, pernikahan, keluarga, whatever. Kenapa? Karena bisa jadi Tuhan sedang mempersiapkan mereka sesuai dengan 6 langkah tadi. Disadarkan, dibersihkan, diarahkan, ditundukkan, diteguhkan, dan kemudian diutus. Karena sebaik-baiknya manusia, manusia yang baik harus bermanfaat, dan guncangan patahan seringkali harus dilewati untuk menjadi orang yang semakin bermanfaat itu. Demikian, Mas William. Semoga kita semua kuat ya dalam menghadapi apa yang terjadi untuk yang saat ini ya, mungkin yang terkena PHK atau mungkin ekonominya sedang ada permasalahan. Tapi tadi ya, guncangan ini memberikan banyak pelajaran untuk kita ke depannya untuk lebih kuat, smart listeners. Untuk Anda semua yang terlewatkan, jangan khawatir karena video ini kami simpan di YouTube channel Smart FM. Pak Eloy, kita ketemu lagi ke depan dengan topik menarik lainnya. Akhirnya saya William Darmawan. Saya Eloy Zaluhu. We always inspire people, develop leaders, and transform organizational culture. Sampai jumpa. Telah Anda ikuti Smart Motivation bersama Eloy Zaluhu, the one and only theocentric motivator, sales training, expert, and performance consultant. Terima kasih dan sampai jumpa.